suapan pertama buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita harus ada paspornya dulu biar ini jadi halal. Jadi caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Halal 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 halal. Nah, langsung kita makan jadi halal. Panas. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Konnichiwa, kembali lagi bersama aku ya guys ya, Ojak di channel yang penuh suka duka ini. Jadi hari ini teh Ojak lagi jalan-jalan lagi ke kota ini teh, di kota Miyazaki. Habis beli tas baru teman-temanku. Nih lihat tasnya. Jadi aku, karena tas aku yang aku bawa dari Indonesia itu udah robek ya teman-teman ya. Jadi sletingnya itu udah robek. Jadi aku mau beli yang baru karena ya susah kalau nggak ada tas gitu. Terus juga rencananya cuma beli tas doang teman-teman, tapi aku malah kegoda yang lain-lain, malah beli celana lah, beli baju lah, beli yang lain-lain. Tapi ya is oke lah ya teman-teman lah, sekali-kali kita beli baju kayak gitulah. Jadi hari ini aku sebenarnya udah selesai belanjanya, nggak sempat aku vlogin karena ya ribet teman-teman ya, apalagi di Mega Donki gitu kan, di dalam tokonya bener-bener susah lah, ribet. Jadi di video kali ini aku mau sedikit jalan-jalan ya, healing-healing online bersama teman-teman semua. Kita sambil lihat suasana di sekitaran Miyazaki sini ya teman-teman ya. Ya, ini aku lagi berada di lorong. Oke, jadi kita langsung aja berjalan-jalan online ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada bapak-bapak bertiga dengan fashionable-nya. Jadi orang Jepang itu mereka sangat fashionable teman-teman ya. Mereka sangat mementingkan fashion gitu. Kita belok ke sini dulu guys. Ini jalanan di kota ya teman-teman ya. Bersih dan sangat luar biasa. Nah, di sini juga banyak kayak toko-toko yang seperti ini, sama kayak di Indonesia. Jadi ini tuh di Tachibana Dori kalau nggak salah namanya ya. Ini kalau malam ramai banget teman-teman, banyak orang. Oke guys, jadi kita akan masuk ke lorong-lorong ini. Jadi ada apa di sini ya teman-teman ya? Jadi di sini tuh banyak sekali tempat prostitusi ya teman-teman ya. Nih kayak ini contohnya teman-teman. Ada gambar lope. Nah ini biasanya tuh kafe-kafe yang ada unsur-unsur kayak gitunya teman-teman. Jadi di sini itu banyak banget kayak tempat-tempat makanan gitu, makanan khas Jepang, juga banyak banget kayak toko-toko pakaian yang bener-bener fashionable kayak gitu teman-teman. Jadi ini surganya Miyazaki lah istilahnya kalau menurut aku, karena ini bener-bener di pusat kotanya Miyazaki. Jadi aku juga bakal nyobain makanan yang ada di sini, oke? Mari kita gaskan. Oke guys, jadi aku mau nyobain makanan yang ada di depan sini. Ini ada makanan apa ini? Sumimasen. Hai, dozo. これお願いします。これって何？どれですか7番。あ、高さん。はい。250円ですね。はい。こちらで座ってもいいですか？はい。座ってもいいですか？あ、大丈夫ですよ。はい、どうぞ。Oke guys, jadi ini kita lagi pesen makanan yang ada di sini. Isimasu. 500円からですね。お預かりします。はい。Aku nggak tahu ini namanya apa teman-teman. Kita coba-coba aja ya guys ya. Harganya 250 yen.
sekitar 25.000. Nah ini teman-teman, mungkin ini takoyaki ya teman-teman ya, kayaknya sih. Hai. 持ってきます。はい500円からお受け取りします。はい。この食べ物の名前は何ですかって。タコせんになります。タコせん。はい。タコせん。ありがとう。 250円のお返しです。ありがとうございます。Taco sen. Oke guys, jadi nama makanan ini adalah taco sen gitu. Taco itu mungkin cumi-cumi ya. Gak tau deh, aku pokoknya ini namanya taco sen. Ini kayak opak-opak gitu teman-teman. Kayak gini. Mari kita coba ya guys ya. Suapan pertama buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, kita harus ada paspornya dulu biar ini jadi halal. Jadi caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Nah, langsung kita makan jadi halal. Panas. Taco itu bukan cumi-cumi, ternyata salah teman-teman. Ini gurita. Jadi taco itu gurita. Kalau cumi-cumi itu bahasa Jepangnya ika. Aku lupa, sorry. Jadi ini teh gurita, terus ada kenyal-kenyal kayak aci gitu, sama opak. Kayak opak ini, kayak kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Ada guritanya guys. Tapi guritanya agak lumayan mentah teman-teman. Jadi setengah matang mungkin ya. Agak aneh juga ini makanan. Jadi agak begitu liat, agak begitu keras. Aku pikir bakaran renyah, ternyata enggak. Kita habiskan ini teman-teman, sebentar. Aku nggak bawa minum lagi. Kita beli minum dulu. Kita OTW beli minum guys. Seret. Sambil kita nyari minum, kita lihat-lihat dulu teman-teman. Ternyata ke dalam sini ada apa teman-teman? Kayak gudang kosong kayak gini. Agak mengerikan juga tempatnya. Oh ini kayak toko-toko yang udah tutup teman-teman. Tuh, ini ada toko buku yang udah lapuk. Ya, ada toko buku. Tuh, ini kayak toko, kayak pasar yang udah gak terpakai gitu kan, yang udah tutup temen-temen. Hidea. Aku juga baru tahu ini ada tempat kayak gini di Jepang. Jadi tampak luarnya doang Jepang teh. Wah, mengerikan ya, serem gitu. Kayak suasananya kayak mencekam. Sini juga ada toko-toko teman-teman. Ini ada jualan barang-barang estetik mungkin ya. Tuh, ini cantik banget teman-teman. Foto-foto jadul. Ini juga ada kayak tempat penjualan aksesoris. Bagus ya. Banyak lorong-lorong kayak gini teman-teman, mengerikan anjir. Ini ada toko permen. Ini ada distro-distro. Jadi di sini banyak banget kayak distro-distro gitu teman-teman. Kita coba masuk ke lorong-lorong sini teman-teman.
barangkali menemukan toko gitu kan ya, restoran makanan yang unik. Ini ada Oishi apa nggak tahu. Nah ini motor-motor di Jepang kayak gini teman-teman. Tuh kebanyakan di sini sepeda ya kan, sepeda. Itu juga tadi sepeda. Ini suasana mungkin lorong-lorong kontrakan di Jepang. Pokoknya ada restoran kecil di sekitaran sini. Aku baru tahu seluk-beluknya Jepang, maksudnya seluk-beluknya di daerah Miyazaki kayak gini. Di sini banyak banget kafe-kafe kayak gitu teman-teman. Kalau buat nongkrong, buat ngopi, juga ada toko art kayak lukisan-lukisan seperti itu. Nah ini kebanyakan motor-motornya kayak gini teman-teman, kecil, dan semua orang menggunakan sepeda di sini. Nah ini ada distro juga teman-teman. Aku malu kalau masuk-masuk ke situ teh, takutnya nggak jadi beli gitu. Kalau nggak jadi beli kan malu ya kan, soalnya mahal-mahal biasanya kalau di distro gitu, bisa mulai dari 1 jutaan harganya. Kita beli minum sini aja kali ya guys ya. Aku mau beli apa ya guys ya, minuman yang seger gitu ya. Ini by the way uangnya ada 150. Masa minumnya Coca-Cola? Di sebelah aku ada orang Jepang, jadi aku beli yang sebelah sini. Kita beli ocha. Kita beli ocha guys. Kita duduk sini dulu bentar minum. Boleh nggak ini? Aku minum dulu ya guys ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kali lah. Mantap kali guys. Kemana lagi nih sebelum aku mau pulang? Jadi kalau liburan ya gini weh, healing-healing, lihat banyak orang biar nggak ngerasa kesepian ya guys ya. Nah ini ada toko mainan kayak gitu teman-teman. Ini bisa buat oleh-oleh nanti pulang mungkin. Ada topeng Ultraman. Mana sobat Ultraman merapat. Oke guys, kita akan menyeberang ke arah sana. Jadi kita akan berkumpul dengan kakak-kakak kawaii di depan sini. Halo kak, halo juga. Hehe. Ini kayaknya gitaris nih, soalnya dia bawa gitar. Kerasa nggak vibes-nya? Wah, kalau udah kayak gini kayak ngerasa lihat suasana Jepangnya bener gitu, kerasa gitu. Parah sih. Ini juga ada kacamata teman-teman. Kita coba satu lah ya. Anjas. Keren tuh. Wah. Kakoi. Jadi kalau lagi liburan kayak gini, kalau lagi libur, kalau lagi healing-healing kayak gini, udah berasa kayak turis di Jepang tuh. Bukan kayak kuli lagi. Kalau lagi kerjanya mah iya, kayak kuli. Wah. Kotor gitu kan, capek, penat. Tapi kalau udah healing-healing kayak gini, berasa jadi turis anjas di negeri orang. Asik aja gitu, nggak tahu. Semoga kalian juga bisa cepetan nyusul ke Jepang. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, semangat. Oke.
Gak jelas. Sebenarnya aku kesini tuh berdua sama Hafiz. Terus tadi kan makan dulu di Udong sama Hafiz. Cuman kita pisah karena Hafiz mau ke mall. Aku nggak mau ke sana soalnya aku mau cepetan pulang gitu. Aku mau pulang cepet teman-teman. Soalnya ini mau futsal sore ini. Si Hafiz mah kan nggak ikut futsal dia. Katanya nggak bakal ikut gitu kan. Udah deh gitu kan. Udah mah tadi telat bisnya aku. Jadi di Jepang itu bis itu benar-benar tepat waktu teman-teman. Kalau misalkan jam 12.45 ya segitu datangnya. Aku tadi datangnya 12.51. Jadi udah ketinggalan bis tuh. Aku harus nunggu lagi bisnya yang berikutnya. Jadi nunggu 1 jam di tempat bis. Gitu kan ya. Jadi terlambat deh. Jam 5 ini aku harus pulang karena jam 6:30 aku harus berangkat futsal. Kalau nggak gitu aku bakalan telat. Tuh, ini udah kayak di Cina teman-teman. Ada banyak lampion-lampion gini. Ini udah kayak di Cina ya. Wih, ini apa teman-teman? Ada meong ternyata di atas. Halo meong. Lucu kali. Aku pikir kucing-kucingan, lah kok bisa kedip gitu. Ini apa nih guys? Tak bisa baca lah aku. Kita kira-kira aja mungkin ya ini penghargaan-penghargaan yang ada di sini. Gaji aku ya guys ya. Kita sambil menuju ke arah kepulangan ya teman-teman ya. Jadi arah pulang aku ke sini. Nah ini juga sebenarnya di sini bisa minjem sepeda teman-teman. Nah ini sepeda yang sadelnya kuning-kuning kayak gini ya. Ini tuh bisa dipinjem. Tapi caranya tuh pakai barcode kayak gitu, pakai Google Play. Cuman aku nggak ngerti teman-teman. Kalau aku ngerti mah aku udah pinjem dan aku bakalan ajarin ke kalian. Jadi aku bakalan belajar dulu. Nanti aku bakalan ajarkan ke teman-teman semua. Bagi tahu. Cuman sekarang aku belum tahu. Jadi apa yang harus aku kasih tahu? Halah. Oh iya nih teman-teman, sekedar pemberitahuan aja. Jadi untuk sekali jalan ke kota kayak gini, buat jalan-jalan gini ya teman-teman ya. Kalau di hari libur, Sabtu Minggu mah murah karena kita pakai tiket yang Noruhodai itu. Jadi Noruhodai itu bebas naik bis sepuasnya. Nah, aku beli tiket itu. Nah, tiket itu tuh cuman adanya hari Sabtu sama Minggu. Harganya 700 yen. Sekitar 70.000. Jadi kita bebas bisa naik sekota Miyazaki ya, sekota Miyazaki ini gitu kan. Bukan seprovinsi Miyazaki. Kalau seprovinsi Miyazaki itu tiketnya 2.000. Kita bebas naik. Nah, kalau kita nggak pakai tiket itu, kita cuman tiba-tiba naik terus bayar, itu 700 yen itu untuk satu kali berangkat. Dari apartemen aku sampai ke kota sini itu 700 yen. Sekitar 70.000. Jadi kalau udah bolak-balik aja kita habis ya sekitar 150.000 buat ongkos. Belum makan. Biaya makan di sini tuh startnya mulai dari 500 yen. 500 yen itu udah ada kayak udong kayak gitu dan yang lain-lain. Itu paling murah tuh 500 yen. Paling mahal tuh ya habis sekitar 1.000 lah. 1.000 yen itu sekitar 100.000 buat satu kali makan. Nah, buat ongkos sama makan aja kita udah habis sekitar 250.000, ya kan? Belum kita pengen beli baju lah, pengen beli celana, pengen beli jaket, dan yang lain-lain. Nah, baju yang kayak gini yang aku beli kemarin ini sekitar 1.900. Mungkin sekitar 200.000, teman-teman. Tapi banyak juga baju-baju yang harganya mulai dari angka 700 yen, 500 yen tuh ada, gitu. Dengan kualitas yang ya lebih jelek lah gitu, lebih standar gitu, teman-teman. Ya kebanyakan sih yang standarnya sih ya mulai dari 100 ribuan lah gitu, pakaian-pakaian kayak gitu. Kalau di mall itu harganya beda lagi teman-teman. Itu mahal-mahal, bisa sampai juta-jutaan. Ngeri lah aku juga. Ya mungkin di mall-mall Indonesia juga mungkin harga barang, harga baju, pakaiannya gitu segitu mungkin ya harganya ya. Sama lah gitu kan. Jadi karena mungkin aku pas di Indonesia itu nggak pernah ya teman-temannya kayak
ke mall gitu kan ya, belanja di mall. Nggak pernah, aku ke mall tuh cuman yang nganter temen belanja, cuman lihat-lihat doang gitu. Jadi aku kurang tahu ya, mungkin harga-harga baju pakaian di Indonesia juga bisa ya segitu, mungkin bisa berjuta-juta gitu kan ya. Aku kaget aja pas masuk ke mall, kan berani masuk mall ya di sini gitu kan, berani masuk ke restoran, berani masuk ke toko-toko pakaian gitu, toko-toko distro ya pas di sini gitu kan, karena pas di Indonesia mah nggak punya uang gitu. Berisik banget guys. Nah ini juga hati-hati teman-teman nih, ini kayak penyebar agama kayak gitu, penyebar agama Gunung Fuji, jadi nggak usah dihiraukan. Aku udah tahu ini kayak mau morotin. Itu ada cewek cantik. Jadi buat teman-teman semua hati-hati ya, kalau misalkan ada yang nawarin kayak sales tadi, terus ada gambarnya itu Gunung Fuji. Nah itu tuh kayak penyebar agama kayak gitu teman-teman. Nanti dia maksa. Terus aku juga tahu dari senpai aku gitu kan, senpai aku tuh pernah diajak buat kayak gitu, kayak dia dipaksa buat masuk ke agama itu, terus ujung-ujungnya dipintain duit kayak gitu. Jadi hati-hati, makanya aku tadi langsung ya pura-pura nggak lihat aja gitu kan, soalnya udah tahu gitu. Oke guys, jadi tadi aku udah ngecek jadwal bisnya, jadwal kepulangannya itu ada pada jam 17.21. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu bisnya datang, aku mau sedikit sharing-sharing ke teman-teman semua terkait info pemagangan Jepang yang katanya dihapus ini, karena masih menimbulkan banyak pertanyaan, banyak keraguan juga dari teman-teman yang mau pergi ke Jepang gitu kan. Banyak yang nanya di TikTok, di Instagram, ke aku di YouTube bahkan, "Bang, katanya magang Jepang dihapus. Terus kita yang lagi proses gimana gitu kan? Bakalan jadi ke Jepang atau enggak gitu kan?" Pokoknya banyak yang ragu lah gitu kan. Ada yang katanya ya mau habis lebaran ini katanya mau masuk LPK gitu kan ya, mau proses ke Jepang gitu kan. Tapi setelah ada kabar bahwasanya pemagangan Jepang ini dihapus, jadi nggak jadi gitu kan, nunggu nanti aja gitu kan, nunggu ada keputusan gitu kan. Jadi buat teman-teman semua nih, nggak usah takut, kalian nggak usah cemas, nggak usah bimbang gimana gitu kan ya. Jadi magang Jepang itu dihapus itu bukan semata-mata dihapus terus kalian nggak bisa berangkat, enggak teman-teman. Ini tuh magang Jepang itu dihapus akan diganti dengan sistem yang lebih baru gitu. Katanya sih bakalan setara dengan toko Tegino, itu bakal diperbaiki teman-teman. Jadi tenang aja, jadi kalian proses-proses aja gitu kan ya. Jadi Indonesia sama Jepang ini mereka sedang menyiapkan sistem baru gitu kan ya, sedang memusyawarahkan bagaimana nih kelanjutannya gitu kan. Karena kalau misalkan magang Jepang tiba-tiba dihapus, yang rugi itu bukan Indonesia, yang rugi adalah Jepang teman-teman. Karena apa? Karena Jepang itu kekurangan tenaga kerja, butuh tenaga kerja banyak gitu. Mereka udah kewalahan karena perusahaan-perusahaannya ya banyak karyawan-karyawannya yang udah pada tua dan anak-anak mudanya udah nggak pada mau kerja gitu kan. Jadi sebenarnya mereka masih butuh tenaga kerja asing gitu. Nah di sini kenapa magang Jepang dihapus? Karena terjadi banyak kecurangan kan, banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi ya kalian tau lah gitu kan ya, di podcastnya anak Vietnam itu kalau kalian lihat coba deh cek podcast anak Vietnam sama orang Jepang, itu ada yang mereka tuh misalkan nih kerjanya 20 hari dibayarnya cuma 15 hari. Ada yang lemburannya udah berapa, misalkan 30 jam yang dibayar cuma 20 jam gitu kan. Jadi ada kecurangan-kecurangan seperti itu teman-teman. Jadi banyak terjadi gaji yang nggak dibayar, lembur yang nggak dibayar gitu kan. Jadi sistem magang Jepang ini ya sangat melemahkan kita sebagai anak magang gitu kan. Jadi anak magang itu dipandang sebelah mata. Ya cuma namanya juga anak magang ya kan, gajinya ya kecil, nggak begitu besar gitu kan, kayak gitu. Jadi dipandang sebelah mata lah gitu kan, beda, nggak kayak karyawan gitu. Bentar, minum dulu, haus. Bismillah. Jadi buat kalian yang sekarang lagi proses magang Jepang, fokus aja dengan belajar bahasa Jepang kamu, dengan proses belajar kamu gitu kan. Nggak usah musingin yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Kita cuma bisa kontrol apa yang sekarang kita sedang perjuangkan. Misalkan kayak belajar bahasa Jepang, siapin aja itu mental, fisik,
sering-sering olahraga dan yang lain-lain gitu kan. Biar nanti pas keputusannya itu datang, pas keputusannya itu udah ketuk palu gitu kan ya. Ya kita udah siap gitu teman-teman. Gitu, jangan ini mah nanti aja proses ke Jepangnya, nunggu ini keputusannya fix gitu kan ya, magang Jepang dihapus atau enggaknya, terus sistem barunya gimana gitu kan. Gak usah teman-teman, itu kalian bakal buang-buang waktu dan bakal buang-buang tenaga, dan ujung-ujungnya kalian gak bakal jadi gitu kan, pasti udahlah gitu kan. Gitu, jadi kalau misalkan sekarang bener-bener kalian udah siap nih masuk ke LPK, masuk teman-teman, masuk aja gitu ya. Jadi pasti di sini banyak banget ya kayak ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan yang anaknya mau pergi ke Jepang, yang mau proses kerja ke Jepang gitu kan ya. Setelah mendengar bahwasanya pemagangan Jepang ini dihapus, jadi pada khawatir, jadi pada cemas gitu kan ya. Apakah anak aku bisa pergi ke Jepang? Apakah anak aku bisa kerja ke Jepang gitu kan ya? Pasti ibu bapak di sini juga pasti cemas gitu kan. Apalagi anaknya gitu kan yang punya mimpi pergi ke Jepang, toh tiba-tiba kok ada kabar berita kayak gini gitu kan. Kalian jangan termakan dengan hoax, jangan termakan dengan kabar berita yang kalian gak bakal bisa kerja ke Jepang, ini kabar buruk, ini nggak usah teman-teman ya, tenang aja gitu, berpikiran positif. Jepang tuh butuh tenaga kerja banyak gitu kan. Ini tuh sistemnya yang akan diganti, jadi bukan semata-mata magang Jepang dihapus terus anak-anak Indonesia nggak bisa kerja ke Jepang lagi, bukan kayak gitu. Jadi tenang aja, kita lihat ke depannya gitu kan, apakah prosesnya akan sedikit dipersulit, apakah bagaimana gitu kan, kita lihat nanti ke depannya. Wah, ini bisnya datang guys. Udah, kita lanjut lagi nanti ya teman-teman ya. Oke brother, jadi aku udah sampai rumah. Mari kita unboxing barang apa aja yang udah aku beli tadi di kota. Tapi mohon maaf sebelumnya, aku tadi nggak sempat videoin pas belanjanya ya teman-teman ya, karena sibuk banget sambil belanja sambil ngevlog. Aku bingung tadi aja, ini jadi enggak, ini banyak pusing gitu. Jadi kita lihat aja apa aja yang aku beli ya teman-teman ya. Pertama, aku beli tas teman-teman. Aku beli tas ini itu dapat diskon 50%. Jadi harga awalnya tuh 6.000. Jadi aku beli ini 3.000 karena diskon 50%. Jadi sekitar 300 ribuan lah. Lumayan ya. Kayak gini. Nah, karena aku beli tas ini, jadi aku masukin barang belanjaanku tadi langsung aja ke tasnya. Jadi aku suka banget tas yang banyak kantong-kantongnya kayak gini teman-teman. Jadi banyak fungsi gitu, kita bisa bawa barang banyak gitu kan. Kalau liburan, kalau kemana-mana juga enakan. Oke, kita buka. Tadi aku habis sekitar 1 mang 2.000. Jadi sekitar 1.300.000-an teman-teman. Gila hilapnya. Oke, yang pertama aku beli kaos buat olahraga, kayak buat santai gitu teman-teman. Ini kaosnya bahannya adem, tipisnya, buat jogging, buat main futsal. Ini harganya sekitar 700 yen, murah, 70 ribuan teman-teman. Karena sekarang kan udah mau mulai masuk musim panas ya, jadi persiapan baju-baju yang tipis ya, biar nggak gerah gitu. Ini satu, murah teman-teman, lumayan. Ini 70.000 udah termasuk murah di Jepang ya teman-teman ya. Nah ini aku beli yang warna abu-abunya juga. Jadi aku suka baju yang polos-polos gini. Enggak sih, aku baju apa aja sebenarnya suka. Kemudian aku juga beli celana jogging, celana buat jogging 1 set teman-teman. Nah ini celananya. Ada stockingnya kayak gini. Terus juga ini ada celana ininya. Ini 1 set sekitar 2.000 yen, 200.000. Buat nanti jogging. Kalau musim panas tuh enaknya jogging teman-teman. Mantap pokoknya dah. Oke. Terus juga aku kepincut sama celana ini teman-teman. Sebenarnya ini gak ada niat beli celana kayak gini, tapi tiba-tiba ketemu, terus pas lihat kok keren banget warnanya gitu, kayak elegan gitu. Suka banget warna ini. Tuh, training. Ada listnya warna putih. Ini lumayan mahal, 1.700, sekitar 180 ribuan lah mungkin ya. 180.000 teman-teman. Celana udah beli 2 tuh, baju udah beli 2.
Terus aku juga beli apa ini namanya teman-teman nih, ini ya manset ya, manset tangan tuh. Jadi buat kalau ini kerja, bisa pakai buat kerja, bisa pakai buat ya, olahraga juga. Jadi manset buat tangan ini gitu. Terus aku masih beli apa lagi tadi, nah aku juga beli celana lagi training panjang, karena aku stok celana aku cuman bawa training 2 ya teman-teman ya dari Indonesia, kemudian bawa kolor 1, bawa lepis 1, udah teman-teman nggak ada lagi. Jadi kalau kotor semua teh aku nggak ada celana teman-teman. Aku jadi sekalian belilah ini mah murah, sekitar 120.000. Udah kayaknya, udah teman-teman, dapat celana 3, dapat bajunya 2. Sebenarnya aku tadi pengen jaket Adidas, ada tuh jaket Adidas sport ya, jaket sport, tapi harganya buset 2 mang, harganya 2 juta. Bagus banget. Mikir-mikir lagi ya, jaket 2 juta hilap guys. Jadi ya udahlah, kerjanya mah ya ampun capek gitu kan, tapi ngabisin uangnya mah mending gampang banget, cepet gitu kan. Tapi ya jarang-jarang sih kalau aku belanja-belanja kayak gini teman-teman. Kalau emang lagi butuh-butuh aja sih, emang aku juga udah kekurangan stok celana dan juga udah baju-baju udah pada ini dari Indonesia. Aku cuma bawa kaos-kaos gitu ya, gitu teman-teman. Jadi vlognya sampai di sini aja ya. Udah, terima kasih yang udah ngikutin hari ini. See you the next time. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah.